Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala terbagi dua. Yang pertama mengatakan masuk ayat mutasyabihat, wallahu a'lam bimuradih. Setiap menyebut ini wallahu a'lam bimuradih, Allah saja yang tahu artinya. Alif lam mim sad kaf ya ha ain sad, wallahu a'lam bimuradih. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua mengatakan ini ayat muhkamat, artinya ini ada maknanya. Banyak pendapat. Misalnya alif lam mim, alifnya Allah, lamnya malaikat, lamnya malaikat, mimnya Muhammad. Alif lam mim singkatan. Ada juga mengatakan alif lam mim ra, alif lam ra, ada alif lam mim singkatan. Alif Allah, lam lutfullah, mim majdullah. Begitu disebutkan oleh Imam At-Tabari tentang ikhtilaf seputar ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat huruf muqatta'ah. Tapi tujuan Allah membuat ini supaya orang Arab yang hebat sastranya ketika kesan pertamanya andai langsung tilka ayatul kitabil mubin, datar aja. Tapi ketika alif lam ra, orang perhatiannya ditarik dulu. Oh, alif lam ra, apa ini? Kira-kira apa setelah ini? Nah, dalam teori public speaking sekarang, bagaimana membuat kesan pertama, membuat orang ingin mendengar apa kira-kira selanjutnya. I'jab, kekaguman atau keheranan. Itulah agaknya yang diinginkan. Dzalikal kitabul la raiba fi. Biasa saja. Tapi kita diawali alif lam mim. Apa kira-kira setelah ini? Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Setelah alif lam ra, itulah dia ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, Al-Quran yang amat sangat nyata. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Kami turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Kenapa bukan dalam bahasa Inggris? Kenapa bukan dalam bahasa kita? Pertama diturunkan dalam bahasa Arab karena Nabi Muhammad SAW orang Arab. Yang kedua, karena bahasa Arab lah bahasa yang paling lengkap hurufnya. Bahasa Inggris tak ada huruf ta, tak ada huruf a, tak ada huruf dad. Makanya bahasa Arab itu disebut dengan lughatud dad. Orang yang tidak pernah membaca Quran sama dengan orang yang punya HP canggih tapi tidak pernah dipakai fasilitasnya. Tak pernah dipakai merekam, tak pernah dipakai nonton YouTube, tak pernah dipakai merekam suara MP3. Begitulah. Hanya dipakai untuk nelpon saja. Tak pernah dipakai untuk tak pernah dipakai ba, waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka orang yang membaca Al-Quran berfungsi semua makharijul huruf yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahasa kita tidak berubah. Makan, sudah makan, belum makan, akan makan. Makan tak berubah. Tapi dalam bahasa Arab dia bisa berubah menjadi 14. Akala, akala, akalu, akalat, akalata, akalna, akalta, akaltum, akaltum, akalti, akaltum, akaltunna, akaltu, akalna. Wa huma hum, ya huma hunna, anta antum antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Berubah menjadi 14. Baru satu kata bisa berubah menjadi 14 ditambah lagi 14 tambah 14 perubahan. Belum lagi yang ditambah satu huruf, yang ditambah dua huruf, ditambah tiga huruf. Satu kata bisa berubah menjadi lebih dari 100 kata. Tak ada dalam bahasa yang lain. Oleh sebab itu kita baca Al-Quran menurut bahasa bagaimana dia diturunkan. La'allakum ta'qilun, supaya kamu menggunakan akal untuk memahami, untuk berpikir. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Allah menyebut kisah Nabi Yusuf ini sebagai ahsan, kisah yang terbaik. Dan memang di antara surat yang paling lengkap ceritanya adalah kisah surat dalam Nabi Yusuf. Kalau Nabi Musa ada di surat Al-Baqarah, ada di surat ini, ada di surat ini, ada di surat ini. Tentang Nabi Isa
ada di surat Ali Imran, ada di surat Maryam, ada di surat. Tapi kalau tentang Nabi Yusuf, maka paling lengkap satu surat. Maka Allah menyebutnya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepada engkau sebaik-baik kisah. Bima wahayna ilaika hadzal Qur'an. Sebagaimana kami wahyukan kepada engkau Al-Qur'an ini, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sebelum itu engkau tidak tahu. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak tahu engkau kisah ini. Ini menunjukkan kisah bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, Madinah, bisa tahu tentang Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf makamnya di Palestina. Jarak antara Madinah ke Palestina lebih kurang 1.500 km. Waktu itu informasi koran, buku, majalah Nabi tak bisa baca, buta huruf. Kau bisa tahu. Ini menunjukkan kisah Yusuf ini bukan dari akal, bukan dengar-dengar telinga, tapi memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, setiap kisah-kisah yang lama-lama, yang lupa orang, diawali dengan ingatlah. Karena banyak yang tak ingat, banyak yang tak tahu. Idh qala Yusufu li abih. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada bapaknya, ya abati, wahai ayahanda. Ya abi, ayah. Tapi ada yang lebih lembut lagi, wahai ayahanda. Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku melihat 11 bulan, 11 bintang. Wasyamsa, tambah 1 matahari. Wal qamar, tambah 1 bulan. Jadi kalau begitu semuanya ada 13. 11 bulan, 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku lihat mereka semuanya bersujud kepadaku. Ini adalah kiasan mimpi tentang 11 adik-beradik ditambah ayah dan ibu, semuanya bersimpuh sujud. Bukan sujud beribadah, tapi sujud penghormatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Apa jawab Nabi Yaqub, ayah Nabi Yusuf? Ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka. Jangan kau ceritakan mimpi yang kau lihat itu ala ikhwatik, kepada saudara-saudaramu. Fa yakidu laka kaida. Aku khawatir nanti kalau kau cerita, mereka akan membuat makar, tipu daya. Itu menunjukkan bahwa saudara Nabi Yusuf tahu makna dari cerita mimpinya itu. Saudaraku, aku tadi malam melihat ada 11 bintang, 1 bulan, 1 matahari bersujud kepadaku. Jangan sampai kau ceritakan. Itu menunjukkan orang-orang yang hasad, dia takut walaupun hanya dengan mimpi. Kepada mimpi pun dia takut. Takut kepada imajinasi. Takut kepada fiksi. Takut kepada sesuatu yang tak nyata. Itu dialami oleh 2. Pertama, saudara Yusuf. Yang kedua, Fir'aun. Fir'aun takut kepada mimpi Musa. Bagaimana ketika malam dia lihat ada anak kecil menarik mahkotanya. Jadi orang-orang yang hebat itu, mimpi dia pun ditakuti orang. Oleh sebab itu anak-anak muda bermimpilah. Kalau kalian bermimpi, mimpi kalian membuat gentar musuh-musuh. Orang yang tidak pernah bermimpi, dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Oleh sebab itu kalau kita hebat, mimpi kita pun orang takut. Belum lagi kita wujudkan, baru mimpi kita udah gentar mereka. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sungguhnya setan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Coba kita lihat, mana yang lebih dulu? Apakah dulu setannya atau saudaranya? Lebih dulu saudara, baru setan. Jadi setan itu ibarat api, ada percikan api, dia hanya mengkipas api yang ada. Kalau percikannya tak ada, setan tak bisa kerja. Kenapa saudara Yusuf, kenapa setan bisa kerja? Fayakidu laka kaidah. Saudaramu itu yang membuat tipuan. Inna syaitan, barulah setan datang menggoda. Nah, jadi kalau setan itu salah, ya salah, tapi dia tak juga terlalu salah. Jadi kadang kita kasihan juga dengan setan. Jadi dia tak terlalu salah. Dia hanya mengkipas, ada percikan api. Makanya ketika ada percikan api, padamkan cepat. Setengah mati dia mengkipas, tak akan bisa menyala. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka. Demikianlah Allah memilih engkau, dipilihnya dulu, setelah dipilih baru diajar. Wa kadzalika yajtabika, Allah memilih engkau. Nah, ini makanya kita tak boleh, kenapa Muhammad yang jadi nabi? Kenapa bukan kata kawan-kawan yang dari jurusan filsafat? Kenapa bukan Socrates? Kenapa bukan Aristoteles? Kenapa bukan Demokritos?
Itu pilihan Allah. Sama dengan Yusuf. Kenapa dipilihnya Yusuf? Kenapa bukan Bunyamin? Kenapa bukan saudara yang lain? Wakadzalika yajtabika. Allah yang memilih engkau. Setelah dipilihnya, wa yu'allimuka. Dipilihnya dulu, setelah dipilihnya baru diajarkannya. Min ta'wilil ahadits, takwil mimpi. Nah, jadi dari awal hidupnya dia sudah diajarkan mimpi dan takwil dari mimpi. Hebat mentakwilkan mimpi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Wa yutimma ni'matuhu alaik. Kemudian disempurnakannya nikmatnya kepada engkau dengan diangkatnya menjadi nabi. Mimpi adalah salah satu juz'un min ajza'in nubuwah, salah satu dari bagian kenabian. Wa ala ali Yaqub, sebagaimana pernah diangkatnya nabi-nabi kepada keluarga Yaqub. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, Nabi Ishak punya anak namanya Yaqub, Yaqub punya anak namanya Yusuf, Yusuf punya saudara salah Yusuf, itulah dia saudara-saudaranya, di antaranya Yahuza, kemudian Bunyamin, itulah keturunan daripada Bani Israel. Kama atammaha ala abawai, sebagaimana pernah disempurnakan Allah nikmatnya itu, maksudnya kenabian, ala abawai, kepada ayahmu dan datukmu min qablu, sebelum engkau, yaitu Ibrahim dan Ishak. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya Yaqub, Yaqub punya anak Yusuf, dan keempat-empat orang itu disebutkan dalam ayat ini. Wa kadzalika yajtabika Yusuf wa yu'allimuka Yusuf wa yutimmu ni'matahu 'alaika Yusuf. Kemudian Yaqub, Ibrahim, Ishak, 4 orang keturunan disebutkan dalam satu ayat. Itulah hebatnya Allah mengangkat derajat Nabi Yusuf alaihissalam. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwati ayatun. Sesungguhnya dalam kisah Nabi Yusuf dan saudaranya itu ada ayat, tanda-tanda kebesaran Allah lis-sa'ilin, bagi orang yang ingin mencari ilmu pengetahuan. Ingatlah. Qala. Tadi ketika di awal tadi qala. Kenapa qala? Karena yang berkata satu orang, Yusuf. Tapi di sini qalu. Kenapa qalu? Karena banyak, ramai dia. Qalu, ketika mereka berkata, saudara-saudara Yusuf tadi berkata, apa kata dia? La Yusufu wa akhu ahabbu ilayya, ahabbu ila abina. Yusuf dan saudaranya, saudara Yusuf yaitu Bunyamin. Yusuf dan saudaranya itu ahabbu ila abina, lebih dicintai ayah kita, minna, daripada kita. Ada iri, hasad dalam diri saudara-saudara. Kenapa Yusuf dengan Bunyamin itu lebih dicintai daripada kita? Wa nahnu usbah. Padahal kita ini kan sama-sama adik-beradik kandung. Inna abana la fi dhalalin mubin. Ayah kita ini sesat, ayah kita ini. Nah, itulah. Jadi orang Yahudi Bani Israel ini ayah kandungnya pun disesatkan. Inna abana la fi dhalal, dhalal, sesat. Lalu bagaimana? Uqtulu, bunuh. Jadi membunuh ini sudah biasa bagi mereka sejak zaman dulu. Jadi bagaimana sikap kita kepada Yusuf? Uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Awitrahuhu, atau kalau tak sanggup bunuh, utrahuhu, campakkan dia. Di mana? Ardan, di suatu tanah, yaqlu lakum wajhu abikum, sehingga nanti ayah kalian hanya nengok kalian saja. Setelah Yusuf mati, lalu ayah kalian hanya melihat kalian saja. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Setelah itu insyaallah kalian menjadi orang yang terbaik, karena saingan kalian Yusuf sudah tak ada lagi. Qala qailun minhum, ada berkata satu orang di antara mereka, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Jangan bunuh Yusuf. Lalu bagaimana? Wa alquhu, campakkan aja dia, buang dia fi ghayabatil jubb, di dasar sumur. Cari sumur tua, masukkan dia ke dalam, biarkan dia hidup, jangan matikan. Yaltaqithu ba'du sayyarah, nanti dia akan diambil, dikutip oleh sayyarah. Sayyarah sekarang mobil. Makanya bahasa Arab yang dulu tak sama dengan penggunaan sekarang. Nanti orang nerjemah ini yaltaqithu ba'du sayyarah, campakkanlah Yusuf ke dalam sumur, nanti akan diambil oleh mobil. Yaltaqithu ba'du sayyarah, sayyarah artinya rombongan musafir, karavan, yang rombongan pasukan onta pedagang, rombongan pedagang. Campakkan dia ke dalam sumur, nanti rombongan pedagang lewat, mereka akan mengambil dia. In kuntum fa'ilin, kalau kamu lakukan itu, insyaallah dia akan diselamatkan orang lain. Qalu, lalu mereka pun berkata, saudara-saudara Yusuf tadi, ya abana, ya ayah, malaka la ta'manna,
Kenapa engkau tak percaya sama kami? Asal bunyi kalimatnya malakala ta'manuna. Ta'manuna. Kenapa kau tak percaya sama kami? Makanya ada tulisan di bawah ismam. Ismam artinya bulatkan mulut. Malakala ta'manuna. Ada 3 dalam qiraat Hafs dari Imam Asim yang dibaca tak sesuai dengan tulisan. Pertama imalah, bismillahirrahmanirrahim, dibaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua isha tashil, a jamiun, dibaca jamiyun wa arabi. Yang ketiga isma, malaka la ta'manuna, ta'manuna ala Yusuf. Kenapa engkau tak percaya sama kami? Wa inna lahu lanasihun. Kami ini kan saudaranya. Kami yang memberi dia nasihat, kami mau menjaga dia. Maksudnya kami mau bawa Yusuf. Kata Yakub, jangan kalian bawa, aku tidak percaya. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Kenapa engkau tidak percaya sama kami? Arsilhu ma'ana ghadan. Kami bawa dia ghadan, besok. Yarta' wa yal'ab. Yarta' akan membawa mengembala kambing, wa yal'ab, bermain-main sama kami, wa inna lahu lahafizun, insyaallah kami jaga dia. 2 kali dia bohong. Pertama lanasihun, kedua lahafizun. Kami saudaranya yang ngasih dia nasihat, yang membenar dia, lahafizun, kami akan menjaga dia. 2 kali bohong, dusta. Arsil qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Kata Yakub, aku sedih kalau kalian pergi dengan dia. Apa yang kau sedihkan? Wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu. Aku takut dia nanti dimakan serigala. Wa antum anhu ghafilun. Waktu itu kalian lupa. Asik kalian main-main, lompat-lompat, lari-lari, adik kalian dimakan serigala. Kalian tak tahu. Qalu, kata saudara Yusuf menjawab, la in akalahu dhi'bu. Mana mungkin dia dimakan serigala? Wa nahnu usbah. Kami kan ramai. Kami ramai ayah. Kami ramai. Wa nahnu usbah. Inna idzal la khasirun. Kalau memang dia dimakan serigala, rugilah kami. Mana mungkin kami rugi? Kami ramai. Tak mungkin serigala bisa memakan adik yang kami cintai. Falamma dhahabu bihi, ketika dibawa, mereka bawa Yusuf, wa ajma'u, mereka pun sudah sepakat yaj'aluhu fi ghayabatil jub, untuk dimasukkan ke dalam sumur tua tadi. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Kami wahyukan kepadanya, kepada Yusuf, latunabbi'annahum bi amrihim, nanti kau akan ceritakan kisah ini. Nanti di akhir perjalanan hidupmu akan kau ceritakan ini. Wa hum la yash'urun, dan mereka tak tahu. Nanti di akhir kisah bagaimana Allah tunjukkan akhir kisah itu, apa yang terjadi itu ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yash'urun, mereka sudah tak ingat lagi. Wa ja'u abahum, mereka pun balik, mereka jumpai ayah mereka, insya'an yabkun, dalam keadaan menangis. Di waktu petang hari mereka pun menangis datang menghadap ayah mereka. Kata mereka, qalu ya abana, ayah, inna dhahabna, kami pergi sama Yusuf, nastabiq, lalu kami lomba-lomba lari. Wa tarakna Yusuf inda mata'ina, lalu kami tinggalkan Yusuf di tempat barang-barang kami. Kami tinggalkan barang-barang Yusuf di situ, lalu kami lari-lari. Lalu kemudian fa'akalahu dhi'bu, lalu dia pun dimakan serigala. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin, dan engkau pasti tak percaya sama kami walaupun kami benar, walaupun kami jujur, kau pasti tak percaya sama kami. Coba tengok, lihatlah bagaimana saudara Yusuf menggunakan kata yang sama seperti prediksi ayatnya. Sakingkan sempitnya otak orang yang ingin buat tipu daya itu, sampai tak bisa memilih kata lain. Dalam ilmu kriminologi, orang yang melakukan kriminal, dia akan menggunakan kata ditelusuri oleh detektif. Dari mana nih ceritanya? Tadi ayahnya katakan, jangan kalian bawa Yusuf, nanti kalau kalian bawa Yusuf ditangkap serigala. Dia gunakan kalimat yang sama. Ketika pulang, mana Yusuf? Yusuf dimakan serigala. Apa salahnya pilih kata lain? Mana Yusuf? Yusuf dimakan harimau. Mana Yusuf? Yusuf dimakan serigala. Saking sempitnya otak orang yang melakukan. Bisa itu. Betapa sempitnya, tak tahu dia mau milih kata lain.
Itu makanya di internet itu sering kita lihat keseleo, salah ngomong, salah ucap. Kenapa? Otaknya sempit. Mana Yusuf? Yusuf dimakan serigala kan? Padahal kata serigala itu diucapkan bapak mereka. Seolah-olah ketahuan. Mau bohong tapi ketahuan bohongnya. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi tak tahu yang gaib. Padahal Nabi ini, Nabi Yakub, anaknya Yusuf, dia tak tahu bahwa anaknya itu masuk sumur. Dia percaya. Itu menunjukkan bahwa setingkat Nabi pun kalau tidak dikasih tahu Jibril, tak tahu apa yang terjadi. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan, saya tahu apa yang mau kamu. Nah, lebih hebat dari Nabi lagi. Lebih hebat dari Nabi Yakub. Nauzubillah. Wa ja'u ala qamisihi. Mereka datang membawa qamis. Orang Arab Saudi menyebut qab itu ga. Qab jadi g, gamis. Gamisnya mana? Gamis. Dibawa mereka qamisnya, bajunya bidamin kadhib. Damin darah, kadhib darah palsu. Diambil mereka darah kambing, dioles-oleskannya. Tengok ya, ini menangis. Nah, jadi cerita masalah air mata buaya bersandiwara, cerita lama. Hari berganti, musim berubah. Air mata bidamin kadhib, dengan darah palsu. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kalian memang sudah ditelan hawa nafsu kalian. Apa yang bisa dilakukan oleh Yakub? Fasabrun jamil. Sabrun, sabar, jamil. Sabar jugalah. Tak ada lagi. Mau diratapi, sudah berlalu. Anak sudah dimakan serigala. Fasabrun jamil. Sabar jugalah yang bisa menenangkan ini. Wallahul musta'an. Allah tempat minta tolong. Ala ma tasifun. Sabar dulu, baru minta tolong. Apa itu arti sabar? Tahan mulut, jangan caci maki. Tahan tangan, jangan pukul-pukul pipi, jangan tarik-tarik rambut, jangan sobek-sobek kantong. Tahan hati, jangan memaki-maki Allah Ta'ala di dalam. Tahan mulut, tahan hati, tahan tangan. Sabar, baru minta tolong sama Allah. Ini langkahnya. Fasabrun jamil, sabar. Wallahul musta'an, minta tolong sama Allah. Ala ma tasifun. Waja'at sayyarah. Tiba-tiba datanglah sayyarah. Sayyarah, kelompok pedagang. Datang kelompok pedagang. Saya akan sampaikan ini sampai jam 2.15. 2.15. Selesai jam 2.15 berhenti. Waja'at sayyarah. Datanglah kelompok pedagang. Dulu pedagang itu ramai-ramai, takut dirampok. Pedagang naik onta, membawa barang dagangan, bawa kulit, bawa emas, bawa perak. Waja'at sayyarah farsalu waridakum fa'adla dalwah. Lalu kemudian diutuslah seorang untuk memasukkan dalu, timba ke dalam sumur. Sumur tadi gelap, tak nampak air. Sumur-sumur di Jazirah Arab itu jauh ke dalam, bahkan sampai tak nampak. Qala, apa kata dia? Ya Bushra, kabar gembira. Kenapa? Hadza gulam. Bukan air yang didapat, hadza gulam, ada anak kecil di bawah. Wasarru bid'atan. Lalu wasarruhu bid'atan. Ambil dia, kita bawa menjadi barang-barang kita. Karena waktu itu manusia diperjualbelikan, didagangkan sama macam barang-barang budak. Nah, ini barang kita bertambah. Alhamdulillah, air tak ada, dapat lebih hebat dari air. Wallahu alimun bima ya'malun. Allah Maha tahu. Nah, ini skenario Allah SWT. Belajar dari kisah Nabi Yusuf begitu banyak. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipu daya, Allah balas tipu daya mereka. Wa syarauhu, mereka jual bithamanin bakhsin darahim ma'dudatin. Dijual mereka lah dengan harga bakhsin murah. Darahim ma'dud, beberapa dirham. Duit emas dinar, duit perak dirham. Mereka jual beberapa dirham. Wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka termasuk orang yang zuhud. Zuhud tak terlalu tinggi harga dia jual. Ini ada budak ni dapat kami tadi di sumur. Mau belilah beberapa dirham aja. Tak tahu dia itu Nabi. Insyaallah. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra. Lalu dibeli oleh seorang dari Mesir. Limra'atihi. Seorang dari Mesir membeli budak itu, Yusuf itu, untuk istrinya, untuk jadi pembantu istrinya. Akrimi maswahu. Kau muliakan ini budak ini, asa'nya fa'ana. Mudah-mudahan dia nanti bermanfaat untuk kita. Walaupun dia masih kecil, budak lagi, mudah-mudahan nanti setelah dia lajang nanti bermanfaat untuk kita.
au nattakhidhahu walada, atau kita jadikan dia anak angkat kita. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard, demikianlah kata Allah cara kami membuat Yusuf menjadi kokoh kuat di atas muka bumi. Wali'allimahu min ta'wilil ahadits, bagaimana cara kami mengajarkan kepada dia tentang benarnya mimpi yang dia lihat itu, bahwa nanti bagaimana 11 itu akan bersujud kepada dia. Ini prosesnya panjang. Jadi yang penting itu bukan akhir ending ceritanya, tapi bagaimana proses cerita itu terjadi. Ending kita udah tahu, ibarat film kita udah tahu, CD ketiganya kita udah tahu, bahwa intinya 11 saudaranya itu nanti akan bersimpuh kepada dia. Cuman gimana proses ceritanya? Ini sama macam makan ikan digoreng, disuap, semua orang udah tahu itu. Tapi bagaimana proses mendapatkan ikan itu? Ada orang-orang yang dia terpacu adrenalinnya untuk memancing ikan. Pertama dia sewa bot, habis itu pergi ke tengah sungai Pola sampai tengah. Tapi sebagian orang tak, bagi dia tak penting itu. Yang penting pergi ke rumah makan, beli, makan langsung. Ada orang-orang yang menikmati proses cerita yang panjang. Itu bisa kita baca dalam kisah Yusuf alaihissalam. Lalu kemudian wallahu ghalibun ala amrihi, Allah yang menguasai cerita ini, Allah yang akan menang, Allah yang akan, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi banyak orang yang tak tahu. Walamma balagha asyuddahu, ketika dia sudah sampai akil baligh, sudah remaja, lajang dia, atainahu hukman wa ilma, kami beri dia dua, ada hikmah, ada ilmu. Ilmu nampak, zahir, sains, sedangkan hikmah tak nampak. Ada orang punya hikmah tak punya ilmu, ada orang punya ilmu tak punya hikmah, ada punya dua-duanya. Yusuf punya kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dia termasuk muhsinin. Selesaikah ujian? Tidak. Ujian Yusuf tak selesai. Ujian saudara iri, ujian dicampakkan ke sumur, ujian dijual, ujian terus. Pokoknya hidupnya ada saja ujian. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi, perempuan yang ada di rumah tadi, istri si tuan tadi, jatuh cinta pula kepada dia. Wa ghallaqatil abwab, dikuncinya pintu semua, kuncinya pintu. Wa qalat, dia berkata, hai talak, kamu lari kemana Yusuf? Sekarang pintu sudah terkunci. Qala ma'adallah, apa kata Yusuf? Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Ini banyak anak-anak muda nih, ganteng-ganteng, tiba-tiba datang perempuan, kuncinya pintu, tanya, datang ibu kos, nanya kalian, kamu mau lari kemana? Ini jawabannya, qala ma'adallah, aku takut kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya, aku takut kepada Allah karena Allah sudah menjaga aku. Waktu saudaraku mau membunuh aku tak jadi mati. Waktu aku dicampakkan ke sumur, aku tak mati kehausan. Tiba-tiba aku balas perbuatan baik Allah dengan maksiat. Tengok, bukan ketakutan. Dia tidak katakan inni akhafullah, la, tapi dia katakan ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya, aku tak sanggup berbuat buruk kepada Allah karena Allah sudah ahsan, sudah buat baik pada aku. Jadi ada orang tak jadi buat dosa karena takut, tapi ada orang tak jadi buat dosa karena merasa tak layak. Mana makam yang paling tinggi? Takut di bawah. Ada yang lebih hebat lagi, yaitu merasa tak layak. Aku tak layak, aku menjadi pengkhianat. Innahu la yuflihuz zalimun, siapa yang berbuat zalim maka dia tak akan menang. Walaqad hammat bihi, hammat, si perempuan tadi hammat, berhasrat, berkeinginan. Laula an ra'a burhana rabbih, kalaulah tidak datang peringatan dari Allah, mungkin akan terjadi perbuatan dosa itu, na'udzubillah. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya, begitulah cara kami memalingkan su' dan fahsya. Su' perbuatan buruk non seksual, fahsya perbuatan seksual. Manusia ini dua perbuatannya, pertama su', yang kedua fahsya. Makanya solat itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Haji juga begitu, fala rafatha wala fusuq wala jidal. Rafath seksual, fusuk non seksual, fahsya seksual, munkar non seksual, su non seksual, fahsya seksual.
Kenapa dibagi dua? Padahal sama-sama buruk. Karena ada orang yang secara seksual dia tak nakal. Orangnya sopan, matanya tak gatal, ngomongnya tak porno, tapi koruptor. Yang satu lagi jujur, pokoknya bersih semuanya, tapi gatal. Nah, sedangkan ini tidak. Kata dia, begitulah Allah menyelamatkan dia dari dua kejahatan, su'ul fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba kami yang mukhlasin, bukan mukhlisin. Mukhlis ikhlas, mukhlasin. Allah menjadikan dia ikhlas. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah jadikan kami termasuk orang-orang yang ikhlas. Engkau, kalau bukan karena engkau, kami pun. Saking ikhlasnya orang yang ikhlas, ikhlas dia itu pun bukan kata dia dari diri dia. Saya nih ikhlas nih, belum lagi ikhlas. Orang yang ikhlas itu saking ikhlasnya dia, keikhlasan dia itu pun dia tidak merasa dari diri dia. Dia hanya berkata la haula wala quwata illa billah. Wastabaqal baba. Mereka sama-sama lari mengejar pintu. Yusuf mengejar pintu, mau lari keluar dari pintu. Perempuan tadi pun mengejar pintu, mau mengunci pintu. Sama-sama lari ke pintu, tapi niatnya lain. Yang satu mau mengunci pintu, yang satu mau membuka pintu. Wastabaqal baba wa qaddat qamisuhu min duburin. Ditariknya baju Yusuf dari belakang, dubur dari belakang. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Itu sudah mau sampai pintu, pintu terbuka, tuan sedang berada di depan. Tentu yang salah laki-laki. Qalat, apa kata si perempuan tadi? Ma jazaa'u man arada bi ahlika su'. Tuan, hai tuan, kira-kira apa yang layak bagi seorang laki-laki yang ingin berbuat jahat kepada istrimu? Tengok cepatnya si perempuan tadi, cepatnya otak dia bekerja. Padahal jelas-jelas dia mengunci jendela, mengunci pintu semua, dia yang mengejar, dia yang ingin merobek. Tapi begitu terjebak, cepat otaknya bekerja. Dia tidak pucat, dia tidak grogi, dia tidak ketakutan, langsung dapatnya kata-kata. Begitu terbuka pintu, tuan, kira-kira apa hukuman yang paling layak untuk seorang laki-laki yang ingin berbuat jahat mesum kepada istri tuannya? Illa an yusjana, mesti dimasukkan penjara, au adzabun alim, atau diazab dengan azab yang amat menyakitkan. Qala, Yusuf membela diri. Hiya rawadatni an nafsi. Bukan aku, kata Yusuf. Dia yang menginginkan aku. Wa syahida syahidun min ahliha. Lalu bagaimana ini? Kata si perempuan, dia yang ingin membuat mesum dengan aku. Kata Yusuf, dia. Tak selesai. Karena masing-masing mengaku dirinya. Wa syahida syahidun, ada seorang saksi. Wa syahida syahidun, ada seorang ahli bijaksana min ahliha. Apa kata dia? In kana qamis min qubulin. Kalau bajunya sobek dari depan, kubul depan, dubur belakang. Kalau bajunya sobek dari depan, fasadaqat, perempuan ini benar, wa hum minal kadhibin. Kalau bajunya sobek dari depan, maka perempuan ini benar, berarti si laki-laki Yusuf ini dusta. Wa in kana qamis khudda min duburin, tapi kalau bajunya sobek dari belakang, fakadzabat, perempuan itu yang dusta, huwa minas shadiqin. Maka si Yusuf ini yang benar. Dilaporkan, si saksi belum nengok dulu. Maksudnya si ahli hukum jangan melihat dulu, karena nanti pasti dia akan cenderung, karena min ahliha, termasuk dari keluarga si perempuan tadi. Tanya dulu, bapak kan ngerti masalah hukum nih? Iya. Kira-kira ada dua orang yang terjadi melakukan perbuatan zina, lalu kemudian dua-duanya mengatakan ini yang salah, ini yang salah, gimana caranya? Kalau bajunya sobek dari depan, berarti yang salah itu si laki-laki, karena dia mau menangkap, ditarik depan sobek. Tapi kalau sobeknya dari belakang, berarti yang salah itu si perempuan, dia yang narik dari belakang, laki-laki itu lari. Nah, sekarang diterapkan teori itu. Mana yang sobek? Ternyata sobek dari belakang. Kalau itu si perempuan itulah yang salah. Falamma ra'a qamisahu, ayat 28. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin, ketika dilihat bahwa gamisnya sobek dari belakang, qala,
Si ahli hikmah tadi pun berkata, innahu min kaidikun, ini tipu daya si perempuan. Inna kaidakun azim, tipu daya perempuan memanglah luar biasa, kata dia. Yusufu arid an hadha, Yusuf arid an hadha, kau tinggalkan ini. Wastaghfiri li dzambik, minta ampunlah kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaki kunti minal khatiin, innaki ki engkau wahai perempuan, kunti minal khatiin, engkaulah yang salah. Minta maaf. Ayat ini hanya berlaku pada kasus pemerkosaan, kasus seksual, tidak berlaku pada kecelakaan lalu lintas. Waktu waktu haji ada kawan cerita, katanya tabrakan, ditangkap polisi, dipakainya ayat ini. Kalau bonyok dari belakang, yang salah yang belakang yang nabrak gitu. Tak berlaku. Wa qala niswatun fil madinati, isu. Wa qala niswatun, perempuan-perempuan fil Madinah, di kota, isu. Nah, jadi cerita infotainment ini memang udah dari dulu. Dan di situ memang disebutnya niswatun, perempuan. Wa qala niswatun, perempuan-perempuan di kota udah mulai ngomong. Apa kata mereka? Imra'atul aziz turawidu fataha. Imra'atul aziz, istri penguasa, istri raja, turawidu fataha, sudah jatuh cinta kepada anak mudanya. An nafsih qad syaghafaha hubba, dia memang sudah tergila-gila. Syaghafaha hubba, sudah dalam cinta. Inna lanaraha fi dhalalin mubin, kami, kata perempuan di kota, memang sudah menengok dia dhalal, sesat, dalam kesesatan yang nyata. Istri raja mendengar bimakrihinna, tentang ucapan mereka yang mengejek, sakit telinganya. Masa semuanya ngejek? Tuh, istri raja suka sama anak muda, istri raja suka anak muda, isu. Sakit hati dia. Arsalat ilaihinna, maka diutuslah undangan kepada perempuan-perempuan. Ayo perempuan-perempuan yang ngejek-ngejek isu, datang ke istana. Wa atadat lahunna muttaka'an, disuruh. Wa atadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, disuruh duduk di atas santai, dikasih pisau, sikin, pisau. Wa qalat, lalu kemudian si istri raja tadi pun memanggil, ukhruj Yusuf, keluar Yusuf. Ini perempuan-perempuan ini yang ngejek-ngejek saya ini, tunjukkan ke mereka, jangan asal ngomong aja. Yusuf, keluar. Yusuf pun keluar. Falamma ra'ainahu, ketika perempuan-perempuan tadi melihat Yusuf keluar, apa kata mereka? Akbarnahu. Wow, akbarna, kuat. Ini rupanya, kata. Qatta'na aydiyahunna, mereka memotong tangan mereka. Qatta'na, mereka potong aydiyahunna. Padahal yang dikasih tadi buah dengan pisau, mestinya memotong buah, tapi begitu melihat Yusuf, menganga, memotong. Kira-kira ada tak artis sinetron Indonesia yang begitu keluar ada orang memotong tangan sampai tak terasa? Begitulah gantengnya Yusuf. Aydiyahunna. Wa qulna, apa kata mereka? Hasya lillah, ma hadza basyara, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, ini malaikat. Ini malaikat ini. Barulah tersenyum istri raja tadi. Sedangkan kalian aja memotong tangan, apalagi aku. Ma hadza illa malakun karim, in hadza illa malakun karim. Qalat, berkatalah istri Aziz, Imra'atul Aziz, istri penguasa tadi, fadhalikunna alladhi tunnani fi, itulah yang kalian bicarakan di kota kan, yang selama beberapa hari ini isu kalian ngejek-ngejek saya kan. Kalian katakan istri raja suka sama budaknya, istri raja suka sama anak mudanya. Sekarang terbukti, kalian pun tak tahan, lebih parah pula dari aku lagi, kata dia. Walaqad rawattuhu an nafsi fasta'sam, memang akulah yang sudah mengejar-ngejar dia. Fasta'sam, tapi dia menjaga dirinya dari perbuatan salah. Wa illam yaf'al ma amurhu, kalaulah dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan, la yusjananna, maka dia akan dipenjara, wa la yakuna minas saghirin, dan dia termasuk orang-orang yang dikerdilkan. Qala, memang nasib orang kecil, benar pun dia dipenjara juga. Karena ini yang menjahat nih istri penguasa. Memang dari dulu dia cerita lama. Itu juga isi dunia ini dari dulu. Qala, apa kata dia? Kata Yusuf, Rabbi, ya Allah,
as-sijnu ahabbu ilayya, as-sijnu sijin penjara, jail, as-sijnu ahabbu ilayya, penjara lebih aku sukai, mimma yad'unani ilaih, daripada tarik menarik ini. Kalau ini menarik ini gini, lebih baiklah aku di penjara. Tarik ke sini, isu ini gitu, masuk penjara aja lah, apa-apa. Bawa aja lah aku pulang buku. Ahabbu ilayya wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalaulah tidak kau palingkan dariku tipu daya perempuan-perempuan ini, asbu ilaihinna wa akum minal jahilin, nanti aku terjerumus dan aku termasuk dalam orang-orang yang jahil. Fastajabahu, dikabulkan Allah permintaannya. Fasaraf anhu kaidahun, Allah palingkan dia dari perempuan-perempuan itu. Innahu huwas samiul alim, Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, Allah maha tahu. Kenapa ayat ini ditutup mendengar? Allah mendengar ucapan Yusuf karena dia yang minta. Alim, dan Allah maha tahu bagaimana cara menyelamatkan Yusuf. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi kamu benci sesuatu tapi yang benci itu lebih baik bagi kamu. Asa antakrahu syai'an, boleh jadi kamu tak suka sesuatu, wa yaj'allahu fi khairan katsira, tapi ada kebaikan di dalam. Summa badalahum min ba'di ma ra'aul ayat, setelah mereka melihat ayat, tanda-tanda kehebatan Yusuf ini, yasjununnahu hatta hin, kalau gitu kita penjarakan dia. La yasjununnahu hatta hin, kita penjarakan dia hatta hin, sampai batas waktu tertentu. Gimana ini Pak penjarakan dia? Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, bersama dia di penjara itu ada dua orang laki-laki, fatayan. Qala ahaduhuma, yang satu berkata, inni arani a'siru khamra. Yusuf, tadi malam aku mimpi. Apa mimpimu? Inni arani a'siru khamra, aku meras korma diperas lalu menjadi khamra, menjadi khamar. Waqal akhar, yang satu lagi berkata, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan, dalam mimpiku aku melihat bawa roti di atas kepala. Ta'kulut tayr, lalu datang burung memakan roti itu. Nabbi'na bi ta'wili. Yusuf, kau kan terkenal bisa menginterpretasikan mimpi. Apa arti mimpi? Mimpiku aku membuat jus korma anggur lalu menjadi khamar. Sedangkan yang satu lagi letakkan roti di kepala, datang burung makan. Apa itu? Inna naraka minal muhsinin, karena kami lihat engkau orang baik. Jadi rupanya di penjara itu pun kalau orang baik tetap juga dia menjadi konsultan. Tanyalah sama yang di penjara-penjara, banyak aja. Qala la ya'tikuma ta'amun tarzuqani illa nabba'tukuma. Qala, kata Yusuf, la ya'tikuma ta'amun tarzuqani illa nabba'tukuma bita'wilih qabla an ya'tiyakuma. Makanan yang kamu peroleh aku nabba'tukuma bita'wilih qabla an ya'tiyakuma, sebelum datang aku sudah beritahu kalian dulu. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi, sedangkan makanan yang akan kalian makan pun aku sudah tahu dan akan aku ceritakan kepada kamu. Itu semua bukan karena aku hebat. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi, Allah yang ngasih tahu aku, yang ngajarkan aku itu semua Allah. Inni taraktu millata qaumin, aku sudah meninggalkan agama sekelompok orang, la yu'minuna billah, mereka tak percaya kepada Allah, wa hum bil akhirati hum kafirun. Aku bisa punya pengetahuan ini karena Allah Ta'ala mengajarkan aku. Kenapa Allah mengajarkan? Karena aku sudah berjuang meninggalkan hawa nafsu. Jadi jangan katakan Allah memberikan itu cuma-cuma, ada kompensasi. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, kalau kau takut kepada Allah, Allah akan mengajarkan ilmu ini kepada engkau. Wattaba'tu millata abai Ibrahim, aku tinggalkan agama yang mengikut hawa nafsu, lalu yang kuikuti adalah agama bapakku Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Maka lana an nusyrika billah, kami tidak mempersekutukan Allah min syai' dengan apapun. Dzalika min fadlillah alaina, itulah karunia Allah kepada kami, wa 'alan nas, dan kepada semua manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, tapi banyak manusia yang tak bersyukur. Aku bersyukur, makanya Allah beri balasan aku. Yang lain banyak dikasih nikmat tapi tak bersyukur. Sama-sama manusia, sama-sama orang. Kenapa ini dapat, ini tak dapat? Ini bersyukur, ini tak bersyukur. Makanya kata Allah, qalilan ma tashkurun, sikit yang bersyukur.
Mudah-mudahan kita yang beriktikaf ini termasuk orang-orang yang bersyukur. Syukur nikmat. Jalan penuh sesak. Saya sangka nanti insyaallah dari Panam malam jam 12 pun masih macet juga. La ilaha illallah. Banyak manusia di Ramadan nih, tapi yang bersyukur inilah cuma. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita bersyukur semua. Nah, lalu kemudian ya sahibai sijn, wahai orang yang dalam penjara, arbabu mutafarriquna khairun amillah? Apakah Tuhan itu lebih baik daripada Allah? Mana yang kalian sembah? Ma ta'buduna min duni illa asma. Yang kalian sembah selain daripada itu hanya nama-nama. Samaitumuha antum wa aba'ukum. Kalian yang membuat nama itu. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Kalian yang membuat nama itu semua. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tak pernah menurunkan. Inil hukmu illa lillah. Segala hukum ini milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Kalian diperintahkan hanya menyembah Allah. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakin aktsaran nas la ya'lamun. Banyak manusia yang tak. Jadi ketika kita berdialog, yang pertama kali kita luruskan adalah akidah. Dia tak ada tegur, jangan kalian mencuri, jangan kalian berzina, jangan kalian minum khamar. Nah, tapi pertama kali yang dia luruskan dalam dialog itu adalah akidah. Kau kalau mau seperti aku, luruskan akidah. Kalau mau begini, luruskan akidah. Akidah, jangan sembah yang lain, sembah kepada Allah. Ya sahibai sijn, wahai sahabatku dua orang yang sama-sama di penjara. Amma ahadukuma, engkau fayasqi rabbahu khamra. Engkau memberi yasqi rabbahu khamra, engkau memberikan khamar kepada tuanmu. Wa amal akhar, adapun yang satu lagi fayuslab fatakulut thair, nanti dia akan mati disalib, lalu kemudian kepalanya itu dimakan oleh burung asar, burung gagak, akan mati di palang salib. Engkau nanti kau jadi tukang buat khamar, memberikan khamar kepada tuanmu. Itu arti mimpimu tadi. Sedangkan engkau nanti kau akan mati disalib, di palang salib, lalu otakmu, kepalamu dimakan oleh burung gagak. Oh, ngeri juga kalau mimpi gitu. Faqudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Memang betul-betul terjadi apa yang mereka mintakan fatwanya. Wa qala lilladzi dhanna annahu najin minhum adhkurni 'inda rabbik. Ada yang selamat, nanti tolong nanti. Wa qala lilladzi dhanna annahu najin minhuma, kalian berdua yang selamat, tolong nanti ketika kalian keluar, tolong ceritakan tentang aku supaya aku dikeluarkan dari penjara ini. Fa ansahu syaitan, rupanya dia dibuat setan lupa zikra rabbih falabitha fisni bitna sinin. Akhirnya karena dia lupa maksudnya si Yusuf, nanti kalau kalian keluar dari sini, tolong ceritakan ada di dalam penjara itu si Yusuf, ingat-ingatlah dia, cepat dia keluarkan. Fa ansahu syaitan, syaitan membuat dia lupa. Fala bisa fis sijni bit asrin, akhirnya Yusuf di penjara itu bit asrin, bid'ah antara 3 sampai 9, bertahan dia dalam penjara. Wa qala al malik, raja berkata, inni ara, aku bermimpi, sab'a baqaratin, ada 7 lembu, simanin, gemuk, yakuluhunna sab'un ijaf, ada 7 lembu gemuk dimakan 7 lembu kurus. Wa sab'a sumbulatin khudrin, ada pula 7 cabang, 7 bulir, 7 bulir gandum yang hijau. Wa qaru yabisan, yang lain kering. Apa agaknya mimpiku ini? Ini mimpi lagi. Ya ayuhal mala'u, wahai rakyatku, kata raja, aftuni fi ru'yaya, tolong kalian artikan apa mimpiku ini. In kuntum li ru'ya ta'burun, kalau memang kalian bisa mentakwilkan mimpi, tolong dulu kalian ceritakan apa agaknya arti mimpiku ini. Qalu, apa kata masyarakatnya? Adrasu ahlam, adrasu ahlam, itu bunga-bunga tidur tuan raja aja itu. Mana pula ada sapi kurus menelan sapi gemuk. Itu mimpi tuan raja aja itu, kata mereka. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin, kami tak tahu apa artinya. Barulah yang selamat tadi, yang 2 orang selamat tadi ingat. Wa qala allazi naja, yang selamat ingat, minhuma wa dzakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wili fa arsilun. Aku ingat kemarin waktu aku di penjara, waktu kami berdua bertanya tentang mimpi kami, ada seorang laki-laki dalam penjara itu
yang ngerti tentang takwil mimpi. Cuma aku lupa kemarin. Sekarang aku baru ingat. Sejak mendengar mimpi raja ini, aku baru ingat. Ayah, kalau gitu kita tanya sama dia. Lalu kemudian Yusuf, Ayuhas Siddiq, Yusuf, wahai Siddiq. Abu Bakar Siddiq, Maryam Siddiqah. Yusuf juga bergelar Siddiq. Yusuf Ayuhas Siddiq, aftina, tolong kau berikan pada kami arti mimpi raja ini. Sab'i baqaratin simanin, 7 sapi gemuk ditelan 7 sapi kurus, 7 bulir hijau, yang lain kering. La'alli arji'u ila nas la'allahum ya'lamun. Mudah-mudahan nanti aku kata si yang selamat tadi masuk dia lagi ke penjara, dia tanya, Yusuf, ini di luar sedang heboh nih. Katanya raja minta ini. Kira-kira apa arti mimpi raja itu? Nanti kau kasih tahu ke saya biar saya ceritakan keluar. Qala, kata Yusuf, ayat 47, qala tazra'una sab'a sinin da'aba. Kalian nanam selama 7 tahun, tanam ini gandum selama 7 tahun, terus fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan ma ta'kulun. Lalu kalian simpan, makan sedikit saja. Untuk apa? Persiapan karena akan menghadapi masa klik di masa tahun-tahun yang akan datang. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidad. Nanti akan datang 7 tahun yang kering, syidad, berat. Ya'kulna ma qaddamtu lahunna illa qalila ma tuhsinun. Maka nanti pada masa itu kalian bisa memakan yang, itulah makna 7 sapi gemuk ditelan 7 sapi kurus, karena akan ada 7 tahun akan datang kering, tak ada makanan, kalian akan memakan hasil dari tabungan menyimpan. Sumayati min ba'di dzalik amun. Kemudian datang suatu tahun yughasun nas, pada tahun itu orang meminta pertolongan, wa fihi ya'sirun. Mereka mengambil cairan air dari tanam-tanaman, ya'sirun, mengeluarkan cairan dari tanam-tanaman, memanen tanaman. Wa qala al-maliku, raja berkata, "Ituni bihi." Siapa yang mentakwilkan mimpi ini? Ada satu orang laki-laki di dalam penjara, tuan raja. Bawa dia ke sini, bawa. Falamma ja'ahu rasul, ketika utusan itu datang, qala irji' ila rabbik fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna. Coba tanya tuanmu, bagaimana keadaan perempuan yang dulu memotong tangannya. Inna rabbi wa kaidihinna alim. Untuk mengingatkan lagi tentang peristiwa yang dulu lama, karena sudah lebih 3 sampai 9 tahun yang lalu. Nah, tanya lagi tuanmu, bagaimana dulu cerita, supaya mengingatkan, biar tahu dia bahwa yang di penjara ini adalah aku, Yusuf, yang dulu menyebabkan mereka memotong. Coba tanya dia, ingat tak dia dengan aku? Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsih qulna hasya lillah ma alimna alaihi min su'. Qalat imra'atul aziz, istri raja berkata, al-ana hashasal haq, sekarang barulah kami tahu kebenaran sudah nampak. Ana rawattuhu an nafsi, akulah yang salah, akulah yang sudah terpukau bernafsu dengan dia. Innahu laminas sadiqin, dia adalah orang yang benar. Dzalika, saya tutup pada ayat 52. Dzalika li'alam akhunhu bil ghaib, aku sebenarnya tidaklah mengkhianati dia tentang yang gaib. Wa annallaha la yahdi kaidal khainin, Allah tidak memberikan hidayah kepada tipu daya orang-orang yang berkhianat. Itulah sekelumit cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam, sampai menghantarkan kita pada pukul 2.15. Adapun kisah selanjutnya akan kita lanjutkan pada Ramadan tahun depan insyaallah. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, malam ini kami datang bersimpuh di hadapan-Mu, membawa dosa-dosa kami, silap-silap kami, salah-salah kami kepada Engkau ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali walidaina, kedua orang tua kami ya Allah. Wali abaina, ayahanda kami.
melepuh kulitnya untuk mencarikan makan yang halal untuk kami. Tak dapat kami membalas budi baiknya ya Allah. Wali ummahatina, ibunda kami, meregang nyawa dia melahirkan kami, melelehkan air mata, tetesan darah. Tak dapat kami membalas budi baiknya ya Allah. Andai ia masih hidup, dapat kami senangkan hatinya, kami belikan makanan kesenangannya. Tapi sebagiannya sudah menghadap Engkau. Allahumma ghafir laha, ampunkan dosanya. Wa'afiha, maafkan segala silap salahnya. Wa'fu anha, berikan dia kebaikan ya Allah. Allahumma ja'al qabraha